Meskipun saya juga mendalami hal-hal yang berkaitan dengan iman Kristiani, tetapi konteksnya lebih banyak untuk dialog teologis lintas agama. Nah, oleh karena itu dalam presentasi saya ini, saya lebih banyak akan menyinggung bagaimana hubungan atau relasi iman Kristiani dengan masyarakat majemuk, khususnya di Indonesia. Jadi apa yang saya sampaikan itu sebetulnya bukan hal yang baru ya. Ketika bicara tentang misteri inkarnasi, tentu rujukan saya selain kitab suci juga konsili-konsili gereja. Kalau bicara tentang Tritunggal Maha Kudus, tentu saya mengawalinya dari kitab suci dan konsili-konsili ekumenis, Nikia, Konstantinopel misalnya. Tetapi menjadi berbeda ketika itu kemudian saya menampilkannya dalam konteks budaya dan bahasa yang mungkin lebih diakrabi oleh telinga orang Indonesia. Jadi ketika saya mengutip misalnya dokumen-dokumen konsili misalnya, sebetulnya isinya sama saja ketika bicara tentang syahadat panjang misalnya. Tapi biasanya karena saya sering menyajikannya di forum Islam Kristen, biasanya saya mencari padanannya di dalam bahasa Arab. Nah itu yang kadang-kadang di kalangan Kristiani, ini Kristen kok Arab gitu ya. Tapi di kalangan teman-teman Muslim ini sesuatu yang baru ini. Istilah-istilah dogmatis itu dipakai di dalam bahasa yang bisa dipakai bersama. Dan titik temunya nanti sebetulnya antara Islam dan Kristen itu adalah pada, kalau Islam itu ilmu kalam. Nah, problem ilmu kalam itu sesungguhnya adalah kalam itu hanya sabda, artinya firman ya. Apakah firman Tuhan itu diciptakan apa tidak diciptakan? Jadi kalau dalam Islam kan firman Tuhan itu dimaknai kekal, dan firman itu terejawantahkan menjadi kitab suci, yaitu Quran. Kalau dalam iman Kristen, firman yang kekal itu, sabda ilahi yang kekal itu menjadi manusia, menjadi daging. Nah ini yang sebetulnya penting tapi tidak sering dikomunikasikan, sehingga akhirnya nanti menimbulkan misunderstanding antara keduanya. Biasanya saya mengutip dari tulisan-tulisan yang sudah lama sekali yang digumuli dalam dialog teologis antara kedua agama. Misalnya teman-teman yang menyalahpahami, kenapa sabda harus menjadi manusia? Kenapa sabda menjadi daging? Kenapa nabi itu dituhankan? Misalnya kan gitu kan. Yesus itu kan nabi kok dijadikan Tuhan. Nah padahal sebetulnya titik pergulatannya itu berangkat dari poin yang sama. Pertama, apakah sabda Tuhan yang olehnya segala sesuatu diciptakan, creatio ex nihilo, dari tidak ada menjadi ada, itu ciptaan apa bukan ciptaan? Nah akhirnya kedua tradisi iman, kedua agama kan sepakat bahwa sabda Tuhan itu nggak tercipta. Genitul non faktum dilahirkan. Oh ya. Kedua agama kan sepakat kalau dalam ilmu kalam itu bahwa Quran sebagai firman Tuhan itu tidak tercipta. Man qala innal Quran makhluk fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu diciptakan, maka dia adalah kafir. Titik berangkat yang sama itu yang digumuli oleh gereja pada konsili oikumenis yang pertama. Apakah Yesus sebagai sabda Tuhan, sebagai sabda Allah yang kekal, yang pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, itu ciptaan apa bukan ciptaan? Dan akhirnya konsili sepakat mengatakan bahwa selain aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi,
segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ini bicara tentang divine of God, tentang keilahian Allah. Yang kedua, bicara tentang the Lordship, dan aku percaya akan satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang lahir dari Bapa sebelum segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar, dilahirkan tidak dijadikan. Ini poinnya di situ. Dia lahir, tapi sebelum kelahirannya dia sudah ada, kekal bersama Bapa. Karena itu dia tidak tercipta. Ini titik fokusnya itu di sini, bahwa kedua tradisi agama mengakui sabda Tuhan itu tidak diciptakan. Kenapa tidak diciptakan? Karena olehnya segala sesuatu diciptakan. Maka kalau sabda itu adalah sumber segala sesuatu, maka tidak mungkin sumbernya diciptakan dari ketiadaan. Poin itulah yang kemudian ditegaskan setelah aku percaya akan Roh Kudus. Maka pada konsili pertama itu dikatakan, dan kepada mereka yang mengatakan pernah ada waktu di mana putra itu tidak ada. Dan di dalam terjemahan bahasa Arab itu kana waktun lam yakun fihi. Mereka yang berkata bahwa ada waktu, pernah ada limit waktu di mana putra atau sabda itu pernah tidak ada. Lah maka gereja menggumuli misteri ini, bagaimana mungkin Allah yang menciptakan segala sesuatu dari sabdanya, masa sabda pernah diawali oleh waktu? Maka sabda itu tidak diawali oleh waktu, karena sabdalah yang mengawali waktu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim et hasamayim vi et sa'aret. Itu penegasan yang pertama dalam buku Taurat, ya. Lalu ketika bumi itu dalam proses pembentukan, entah bagaimana para teolog memahami itu creatio ex nihilo atau ada yang membedakan itu bukan masalah. Tapi intinya di awal sebelum segala sesuatu ada, ketika bumi dalam kepurbaannya, purba harinya bumi itu belum berbentuk. Viha aret hayyitah tohu wabohu, belum berbentuk dan kosong. Vihusek alpenitehom, dan kegelapan meliputi samudra raya. Wiruah Elohim, di situ ada roh Tuhan, roh Allah. Mirakefet alfenihamayim, melayang-layang di atas permukaan air. Wayomer Elohim, dan bersabdalah Allah, yehi or wa yehi or, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi bagaimana mungkin Allah itu, kata Santo Irenaeus, menciptakan seolah-olah dengan dua tangannya, yang adalah firmannya dan rohnya, yang adalah sabdanya dan roh kudusnya. Maka gereja tiba pada kesimpulan, tidak mungkin firman itu diawali oleh waktu, karena firmanlah yang mengawali segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Terhadap mereka yang mengatakan pernah ada waktu di mana firman itu tidak ada, atau sebelum dia dilahirkan ia tidak ada, atau dia berubah dari satu substansi ke substansi lain, atau bisa rusak, maka gereja yang satu, Katolik dan Apostolik, menganatema mereka, mentahrim mereka. Nah itu kira-kira konsili oikumenis pertama itu yang tahun ini kita peringati 1700 tahun, konsili Nikea. Ini sekaligus yang sering disalahpahami oleh dunia persilatan hingar-bingarnya YouTube, ya. Oh, Yesus baru jadi Tuhan tahun 325 misalnya. Sebetulnya fokusnya itu persoalan yang berangkat dari titik tolak yang sama.
Sekalipun ya jurusannya nanti berbeda. Kalau di dalam iman Kristen kan firman itu menjadi daging. Kalau saudara-saudara Muslim, firman itu menjadi kitab. Terus yang kedua, siapa pengantara firman yang menjadi daging? Dan siapa pula yang menjadi pengantara firman yang menjadi kitab? Disinilah sebetulnya ketika membandingkan antara Yesus dan Nabi Muhammad, itu tidak apple to apple. Karena apa? Nabi Muhammad semulia apapun, dia bukanlah fokus dari beritanya. Dia penerima berita itu. Firman yang menjadi kitab, penerimanya Nabi yang ummi, yang kemudian ditafsirkan Nabi yang buta huruf. Sementara firman yang menjadi daging, penerimanya Bunda Maria yang perawan. Keperawanan Maria itu menjadi bukti bahwa ketika firman itu menjadi daging, tidak ada campur tangan manusia. Maka Maria adalah perawan. Keperawanannya yang abadi itu membuktikan bahwa dia tidak disentuh oleh ciptaan untuk melahirkan sang firman ke dunia. Maka bandingannya, kalau di Islam itu firmannya itu Quran, penerimanya itu Nabi. Kalau di Kristiani, firmannya itu Yesus Kristus sendiri, dan penerimanya Bunda Maria. Itu masih bisa dilanjutkan dalam paralelisasi yang menarik. Muhammad di Islam diberi salam, yaitu diberi salam. Maria juga diberi salam. Kalau dalam Islam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya, salam ya Nabi, gitu dan seterusnya. Di Kristen juga, salamu alaiki ya Maryam mamtali'atan nikmatan ar-rabbu ma'aki mubarakatu anti finisa wa mubarakatu samaratu batniki ya su'al masih ya kitisah Maryam ya walidatalillah sholli ajalina nahnul kotoya al-ana wa fi saati mautina amin. Apa artinya Bapak Ibu? Salam Maria, udah selesai. Tapi sebetulnya hal-hal yang kadang-kadang itu tabu dibicarakan, itu dulu saya bicarakan. Saya bicara ini selama beberapa tahun dengan para Madinah. Setiap bulan kita adakan forum dialog teologis, paling tidak untuk mengedukasi umat, mencerahkan sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan karena memang titik tolaknya berbeda, ya tidak usah diperdebatkan. Dan ini pula yang sekarang selalu manggung di channel-channel YouTube. Perlu tadi disampaikan bahwa saya sebenarnya punya channel YouTube itu karena kecelakaan yang berhadiah itu. Kenapa Bapak Ibu kecelakaan yang berhadiah? Karena saya ini kan orang yang gagap teknologi. Tapi ketika munculnya era YouTube itu banyak ceramah-ceramah saya di forum yang saya juga lupa itu saya ngomong di mana. Mungkin mulai era sebelum era YouTube itu masih era apa namanya kaset bahkan itu nggak tahu didapat dari mana gambar saya dipasang lalu dibentur-benturkan dengan agama lain. Saya kasih kuliah itu di IAIN Salatiga misalnya. Itu namanya juga Fakultas Usuluddin itu kan apa keterbukaan terhadap yang lain itu kan luar biasa kan. Saya disambutnya dengan sangat ramah loh. Selamat datang, gambar saya dipasang di spanduk-spanduk gitu. Judulnya seminar itu problematika Injil Barnabas. Nah kemudian untungnya saya punya rekamannya. Ada teman dari gereja ortodok di Solo yang merekam semua perbincangan saya itu, tiba-tiba muncul di salah satu channel YouTube. Bambang Nursena membungkam mulut seorang profesor IAIN loh. Kata-kata membungkam, membungkar itu kan bukan bahasa manusia itu sebetulnya. Itu bahasa kebun binatang muncul semua di situ. Ini saya terus terang saya cerita jujur, saya ditelepon sama Pak Komarudin Hidayat. Loh Mas, kok katanya teman-teman Anda berubah? Loh berubah apanya Pak? Kok sekarang jadi nadanya polemik? Nah yang ternyata yang polemik itu judulnya. Barulah kemudian saya punya channel YouTube itu kepekso bahasa Jawanya itu. Terpaksa supaya apa? Supaya bisa komplain ke YouTube kalau nama saya disalahgunakan. Lah ini era
era tanpa redaktur, tanpa editor, ya. Dulu zamannya saya masih mahasiswa, suka nongkrong di PM Kri Malang, Santo Agustinus itu, sampai malam-malam. Itu hobi terpelajar itu, nulis di Kompas atau di Jawa Pos lah minimal waktu itu. Kalau tulisan kita dimuat, itu cewek-cewek yang naksir kita lebih banyak. Karena manggung di surat kabar. Karena apa? Itu pakai redaktur. Sampai masuk di koran itu kan luar biasa. Saya termasuk salah satu yang masuk di koran waktu itu ya. Tapi sekarang ini orang bisa bikin channel sendiri, bahkan TV sendiri. Namanya LL TV, itu anaknya Maya Estianti. Padahal bukan TV itu kan. Tapi ini era keterbukaan semacam ini kalau kita tentu tidak bijak, apalagi bicara tentang misteri iman. Nah, itu kira-kira pengantar saya, tetapi saya mau bicara tentang aspek yang lebih mendalam ya.